Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Jisoku Banyuwangi. Oke, Paman. Jadi hari ini kita akan bagikan ya tutorial cara membersihkan jam tangan Casio G-Shock ya. Jadi bisa dilihat ya untuk kotoran dan keraknya di bagian pinggir kaca ya. Jadi seperti ini. Sebentar kita perjelas ya. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah G-Shock DW5750 ya. Jadi ini adalah jam tangan pribadi saya ya. Jadi ini sudah waktunya untuk membersihkan karena sudah bergerak ya di bagian kaca. Jadi seperti ini. Oke, langsung saja ya Paman, kita eksekusi, kita bersihkan. Oke Paman, jadi untuk membersihkan jam tangan G-Shock, jadi kotorannya jika seperti ini sudah bergerak, kita harus melepas bagian bezel dan strap ya. Jadi supaya untuk mempermudah nanti untuk membersihkan. Oke, jadi kita butuhkan ya obeng plus 2,0 mm ya. Jadi seperti ini. Kita buka dulu untuk keempat baut strap ya. Jadi cara pembersihan ini juga bisa diterapkan pada semua jam tangan Casio G-Shock yang memiliki kotoran seperti ini ya. Sebentar kita perjelas ya. Oke, karena ini merekamnya cuma pakai kamera HP, jadi mohon maaf barangkali terlihat kurang jelas. Jadi keraknya seperti ini ya. Oke, langsung saja ya kita lepaskan untuk bezelnya ya Paman. Jadi kita buka menggunakan obeng plus 2,0, ada 4 baut. Langsung kita buka ya. Jadi posisi tangan seperti ini supaya aman ya, supaya pada waktu pelepasan baut ini tidak meleset kemana-mana ya. Jadi seperti ini ya. Oke, cara ini yang biasa saya gunakan agar lebih aman untuk bongkar pasang jam tangan G-Shock ya. Jadi ada 4 baut di sini. Paman-paman bisa mempraktekkan di rumah ya untuk cara membersihkan jam tangan yang sudah bergerak seperti ini. Oke, harus hati-hati ya, karena baut jam tangan G-Shock original itu gampang sekali lecet ya, rusak. Jadi kita harus hati-hati. Oke, seperti ini keempat baut bezel sudah terlepas. Kita lanjut melepas bezelnya ya. Jadi kita tidak perlu membongkar backcase bawah ya, karena ini pembersihan di bagian luarnya saja. Oke Paman, kita lepaskan ya. Jadi setelah baut terlepas, langsung kita lepaskan untuk bezelnya seperti ini ya. Oke, mantap sekali. Kita lihat kotorannya. Jadi sudah bergerak ya. Kita coba tambahkan lampu ya, seperti ini. Bisa terlihat ya. Oke, di bagian housingnya jadi ini sudah bergerak, sudah keras. Oke Paman, kita lanjut melepas strap ya. Jadi strapnya juga sudah ada warna putih-putihnya. Ini adalah kerak keringat atau bekas air ya. Seperti ini, langsung kita lepaskan menggunakan obeng ya, obeng khusus untuk melepas spring bar. Jadi harus hati-hati. Oke, kita lepas untuk strapnya ya. Oke, seperti ini, harus pelan-pelan kita ambil untuk spring barnya.
dalamnya ya. Oke, strapnya kita perlihatkan kotorannya. Mantap, kita rapikan. Kita buka strap panjang. Harus hati-hati ya, karena ini sudah bergerak jadi agak keras ya paman. Mantap. Jadi seperti ini strap panjang. Mantap sekali. Oke, sebentar kita kembalikan. Ini baterainya juga hampir habis ya, jadi insya Allah untuk tutorial ganti baterai kita buatkan di video selanjutnya ya. Jadi setelah kita lepaskan untuk strap dan bezel, kita lanjut cuci bersih ya untuk modulnya dan strap bezelnya. Jadi pastikan dulu untuk water resistant ini aman ya, karena ini jam milik pribadi, jadi saya pastikan ini masih aman karena belum pernah dibongkar ya. Jadi jika paman ragu-ragu untuk water resistant, jadi harus bongkar semuanya ya, dikeluarkan untuk isi modulnya ini supaya lebih aman. Jadi jika dirasa jam tangan ini masih aman untuk water resistant, jadi kita tidak perlu membongkar atau melepas backcase ya. Jadi langsung kita cuci kondisi seperti ini ya, tanpa bezel dan strap. Oke, jadi untuk housing, strap dan bezelnya lanjut kita cuci bersih ya. Oke paman, jadi kita sudah siap untuk mencuci jam tangan ini ya. Jadi kita harus cuci bersih dulu menggunakan sabun cair ya. Jadi mereknya terserah, yang penting sabun cair ya. Oke paman, jadi disclaimer dulu ya, saya ingatkan sekali lagi, jika water resistennya ini tidak aman, jadi paman-paman jangan melakukan hal ini ya. Pastikan dulu untuk water resistant aman, karena jam tangan ini sejak beli belum pernah terbongkar ya, karena jam tangan pribadi. Saya yakin ini untuk water resistennya aman dan saya lakukan pencucian ini ya. Mantap sekali. Lanjut kita cuci ya. Oke, kita rendam dulu supaya keraknya ini lebih gampang dibersihkan ya. Jadi kita rendam beberapa menit. Oke, jadi jam tangan G-Shock original itu meskipun tanpa bezel seperti ini aman ya untuk dipakai di dalam air. Oke, sudah cukup, kita rendam dulu beberapa menit ya. Setelah kita rendam beberapa menit, lanjut kita gosok ya. Kita cuci menggunakan sabun cair ya. Jadi seperti ini setelah kita rendam. Oke, kita langsung gosok, siapkan sikat ya. Jadi seperti ini, tinggal digosok seperti ini menggunakan sabun cair ya. Jadi gunakan sikat gigi. Jadi paman-paman jangan takut ya kacanya baret, jadi aman ya untuk penggosokan atau cara pembersihan seperti ini. Oke, kita sikat merata ya, pelan-pelan.
Jadi perawatan jam tangan G-Shock original itu sebetulnya mudah ya. Jadi jika sudah terlihat kotor, kita lanjut bersihkan seperti ini ya, jangan nunggu sampai bergerak. Jadi cara ini bisa dilakukan kurang lebih 1 bulan sekali ya, jika jam tangan itu digunakan setiap hari, biar lebih awet ya, tidak gampang getas untuk bezel dan strapnya. Oke, mantap. Kita lanjut bersihkan bagian bezelnya ya. Kita tambahkan sabun cair lagi. Jadi seperti ini untuk membersihkan. Ini pembersihan tahap pertama ya paman. Nanti finishing kita harus bersihkan lagi. Oke, mantap. Kita lanjutkan cuci atau gosok strapnya ya. Jadi untuk perawatan jam tangan G-Shock itu yang pertama, yang paling penting ya, jika jam tangan itu jarang sekali digunakan, jadi untuk simpan jam tangannya jangan di dalam laci atau lemari yang udaranya lembab ya. Jadi harus disimpan di tempat yang sirkulasi udaranya lancar, biar untuk strap dan bezelnya ini lebih awet ya, tidak gampang putus atau getas. Biasanya strap yang mau putus itu suka keluar seperti berminyak ya, itu karena udara lembab ya. Jadi jika disimpan di dalam box, minimal sebulan sekali dikeluarkan ya, biar kena udara atau angin. Dijemur 1-5 menit aja udah cukup, biar nggak keluar jamur ya. Jadi jika strap sudah berminyak itu biasanya gampang sekali putus. Jadi seperti itu, meskipun jam tangan original itu harus perawatannya harus seperti itu ya. Jadi jangan mentang-mentang jam tangan ini original lalu jarang digunakan dan disimpan di dalam lemari atau laci dalam waktu lama, itu bisa merusak ya. Jadi kita harus perawatan juga untuk jam tangannya. Meskipun jam tangan itu original ya, jadi harus ada caranya untuk merawat supaya lebih awet. Jadi untuk G-Shock original ini, daripada disimpan terlalu lama di dalam lemari atau laci, lebih baik dipakai setiap hari ya. Itu biasanya lebih awet ya, karena saya sudah pernah mengalami sendiri ya. Jadi jam tangan nggak pernah nganggur ya, jadi jam tangan itu selalu saya pakai, malah lebih awet daripada yang terlalu lama disimpan. Oke, mantap, sudah selesai untuk pembersihan ya. Sekarang kita kuras airnya. Pembersihan tahap pertama untuk pencucian menggunakan air bersih dan sabun cair sudah selesai.
Sekarang jam 2 lebih 36 menit ya, jam 2 AM, ini jam 2 pagi. Oke, mantap sekali. Kita lanjut keringkan ya paman. Oke paman, setelah kita cuci bersih, jadi kita keringkan dulu ya. Gunakan lap microfiber ya, supaya lebih cepat untuk pengeringan. Jadi seperti ini. Jadi video tutorial ini saya buat sesimpel mungkin atau sejelas mungkin ya, agar paman-paman bisa mempraktekkan sendiri di rumahnya ya. Jadi seperti ini cara mencuci jam tangan G-Shock ya. Ini kebetulan tipe 5750E ya. Jadi cara ini bisa diterapkan di semua jam tangan Casio G-Shock ya. Oke paman, jadi setelah kita keringkan, di sini masih terlihat ya untuk keraknya. Oke, kita lihat di bagian bezel. Jadi untuk bagian bezel sudah bersih ya, setelah kita cuci pakai sabun cair. Ada beberapa titik saja, ini nanti kita bersihkan. Oke, sekarang kita lanjut untuk membersihkan sisa kerak ya. Kebetulan keraknya ini tidak terlalu banyak ya tadi. Oke, lanjut kita bersihkan untuk keraknya. Oke paman, jadi untuk tahap ini untuk membersihkan sisa keraknya ya, kita membutuhkan cairan silikon ya. Jadi nanti untuk bahan saya taruh di deskripsi ya. Oke, jadi kita bersihkan ya pakai cairan silikon. Sebentar kita perjelas ya. Jadi seperti ini ya, bisa terlihat ya paman. Oke, jadi sediakan obeng min seperti ini ya. Kita tempelkan dan kita gosok ya pelan-pelan. Jadi paman-paman tidak perlu khawatir untuk pembersihan kerak ini menggunakan obeng min ya. Jadi ini cara yang paling mudah, tidak usah khawatir kacanya baret ya, jadi aman. Oke, jadi seperti ini cairan silikonnya sedikit saja, kita gosok di bagian yang ada keraknya ya. Jadi ini kebetulan keraknya cuma sedikit ya tadi, jadi lebih mudah. Jadi jika kita menggunakan obeng min ini akan terasa ya, jika digosokkan terasa kasar, itu berarti ada keraknya ya. Jadi seperti ini, jika sudah halus itu berarti keraknya sudah terangkat ya. Jadi kita gosok pelan-pelan menggunakan obeng min ya, seperti ini. Cara ini aman ya paman, tidak membuat kaca baret ya. Jadi seperti ini, jangan terlalu ditekan. Seperti itu, ada suara, itu artinya keraknya kena ya, kena obeng ini ya. Jadi jika kita digosok di bagian tengah tidak terasa ya, halus rasanya. Jadi jika kasar ini keraknya berarti kena di obengnya. Sampai benar-benar rata ya. Oke, mantap sekali. Lanjut kita sikat ya. Jadi kita sikat, gunakan sikat gigi ya. Ini juga tidak perlu khawatir, tidak akan baret ya untuk kacanya. Jadi cairan silikon ini
berfungsi untuk menghitamkan kembali ya, karena kalau kita cuci dengan sabun cair kemudian dikeringkan itu ada bercak putih ya, biasanya di bagian yang hitam-hitam ini di housingnya dan di bezel strapnya. Jadi finishing harus pakai cairan silikon agar kembali hitam ya. Jadi seperti ini, mantap sekali. Oke, kita bersihkan dulu. Oke paman, jadi setelah keraknya ini sudah rata, lanjut kita poles ya. Kita menggunakan autosol ya. Jadi cara ini juga aman, gunakan autosol dan kain seperti ini untuk poles sisa jamur kacanya ya. Jadi ini sudah bersih. Oke, sekarang kita tambahkan autosol seperti ini, sedikit saja ya paman. Oke, sekarang kita ratakan ya, karena ini masih ada jamur kacanya ya, seperti itu bisa terlihat. Oke, jadi seperti ini. Cara ini juga aman ya paman, jadi jangan terlalu ditekan ya. Jadi nanti setelah kita poles, kita boleh cuci lagi menggunakan sabun cair, kemudian kita bersihkan lagi menggunakan silikon ya. Jadi seperti ini, digosok. Caranya jangan terlalu keras ya untuk tekanan gosoknya ini. Jadi biasa saja, jangan terlalu ditekan. Jadi bisa gunakan autosol atau cerium oksid ya. Menggunakan poliwet juga bisa ya. Oke, kita gosok lagi. Masih terlihat ya, tapi sudah bersih. Oke, kita gosok lagi, kita tambahkan lagi untuk autosol sedikit saja. Jadi cara ini aman. Seperti ini ya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita gosok dulu, kita lap menggunakan kain microfiber. Kita lihat jamurnya. Oke paman, jadi seperti ini ya. Mantap sekali ya. Jamur sudah hilang, tidak seperti tadi setelah kita cuci masih terlihat untuk jamur kacanya ya. Mantap sekali. Oke, jadi kita lanjut bersihkan lagi ya. Kita boleh cuci lagi menggunakan air dan sabun. Kita boleh juga langsung dibersihkan menggunakan cairan silikon ini ya.
apalagi kita bersihkan dengan cairan silikon ini, dibiarkan kira-kira 1-3 jam ya, nanti bakalan lebih bersih lagi, lebih hitam ya. Jadi tidak usah dilap kering dulu. Setelah dibersihkan seperti ini, dibiarkan sampai kurang lebih 1-2 jam, itu malah lebih bagus ya. Oke, ini kita bersihkan juga untuk bezel. Ini masih ada sisa kerak keringat atau air ya, putih-putih. Jadi langsung kita gosok saja menggunakan cairan silikon. Jadi seperti ini. Kita lihat ya, setelah kita bersihkan pakai cairan silikon, setelah kita cuci bersih tadi, bisa terlihat ya, kerak putih sudah hilang. Mantap. Oke paman, kita lanjut bersihkan dulu ya. Mungkin video ini kita percepat ya, biar durasi video tidak terlalu panjang ya, karena jika terlalu panjang yang lihat juga bosen ya paman. Jadi kita buat sesimpel mungkin, sejelas mungkin, dengan cara-cara atau tutorial sederhana seperti ini ya. Oke paman, setelah semuanya bersih, kita lanjut rakit kembali ya. Jadi pastikan sudah benar-benar kering. Oke, pertama kita pasang dulu untuk strapnya ya. Jadi terserah mau pasang bezelnya dulu juga nggak apa-apa. Kita pasang strap panjangnya dulu ya. Jadi seperti ini, kita masukkan untuk spring barnya. Jadi caranya cukup mudah untuk pemasangan strap. Jadi seperti ini. Jadi strap panjang ada di bagian bawah ya paman, jangan sampai terbalik ya. Di strap panjang ada di bagian bawah ya. Oke, kita pasang dulu. Sebentar kita paskan. Seperti ini. Oke, lanjut kita pasang ya. Setelah bersih, lebih empuk ya untuk pernya karena keraknya sudah hilang. Oke, kita pastikan sudah terpasang, kita tarik-tarik seperti ini. Lanjut kita pasang strap pendek. Jadi strap pendek ini ada di bagian atas ya paman. Caranya sama untuk pemasangan. Mantap sekali. Oke, jadi seperti ini. Kita lanjut memasang bezelnya ya. Oke paman, kita lanjut memasang bezel ya. Jadi seperti ini untuk bezelnya sudah bersih ya, mantap. Oke, langsung kita pasang. Kita pasang lagi keempat bautnya ya paman. Jadi untuk pemasangan baut ini jangan terlalu kencang ya. Jadi secukupnya saja.
biar baut ini tidak rusak ya paman, atau tidak lecet. Oke, mantap sekali ya. Sekarang jam tangan sudah kembali bersih dan siap untuk digunakan lagi ya. Jadi jam tangan ini kebetulan baterainya hampir habis ya. Insya Allah besok kita buatkan tutorial cara mengganti baterainya ya. Jadi untuk tutorial hari ini pembersihan jam tangan Casio G-Shock tipe DW5750 ini sudah selesai ya paman. Jadi caranya cukup mudah ya, seperti tadi ya, kita bersihkan menggunakan air bersih dan sabun cair, dan untuk finishing kita bersihkan menggunakan Autosol untuk poles jamur pada kacanya, dan menggunakan cairan silikon untuk finishing pembersihan housing, strap dan bezelnya ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, mantap sekali. Kita tambahkan lampu ya biar jelas. Oke, biar kelihatan ya, sebentar kita perjelas dulu. Jadi kerak-kerak yang tadi sudah hilang semua ya, mantap sekali. Jadi sudah benar-benar bersih ya. Ini kita pakai flash supaya lebih jelas. Mantap, sudah bersih total ya, nggak ada kerak yang tertinggal ya paman, seperti ini. Oke, mantap sekali ya. Oke paman, jadi untuk video atau tutorial pembersihan jam tangan Casio G-Shock untuk hari ini kita akhiri ya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf ya bila ada salah kata dalam penyampaian. G-Shockku Banyuwangi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam G-Shockku Banyuwangi.